Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nabila Ifada Faisal Daeng Patapa dengan akhir NIM 561. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini yang akan membahas salah satu topik penting dalam dunia ketenaga kerjaan, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Dalam hubungan antar pekerja dan pengusaha, tentu kita berharap semua berjalan harmonis dan produktif. Namun dalam praktiknya tidak jarang muncul perbedaan pendapat atau konflik yang bisa mengganggu stabilitas dunia kerja. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami apa saja jenis perselisihan hubungan kerja dan bagaimana cara menyelesaikannya melalui mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Kita masuk di bagian pertama. Hubungan antar pekerja dan pengusaha memegang peran besar dalam keberlangsungan dunia usaha. Idealnya, hubungan ini dibangun dasar atas kerjasama, kesetaraan, dan rasa saling menghormati. Namun, kenyataannya perbedaan kepentingan atau pelanggaran hak seringkali menimbulkan perselisihan. Untuk mencegah dampak yang lebih besar, pemerintah menerapkan mekanisme penyelesaian melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI. Dalam sistem ini, terdapat berbagai jalur non-litigasi seperti mediasi atau konsiliasi yang bertujuan menciptakan penyelesaian yang damai, cepat, dan adil. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu rumusan masalah. Di video ini kita akan menjawab dua pertanyaan penting. Yang pertama itu, apa saja jenis-jenis perselisihan hubungan kerja menurut hukum di Indonesia? Yang kedua itu, bagaimana peran mediator dan konsiliator dalam menyelesaikan perselisihan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagian 3, yaitu jenis-jenis perselisihan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, terdapat 4 jenis perselisihan hubungan kerja. Yang pertama yaitu perselisihan hak. Perselisihan hak terjadi ketika hak normatif pekerja tidak dipenuhi oleh pengusaha. Hak ini biasanya sudah diatur dalam Undang-Undang Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, ataupun Perjanjian Kerjasama atau bisa disebut PKB. Contoh kasus, yang pertama itu ada tidak dibayarnya usaha lembur, yang kedua THR tidak diberikan sesuai aturan, yang ketiga pemotongan gaji tanpa dasar hukum. Karena menyangkut hak yang bersifat pasti, perselisihan ini bisa langsung dibawa ke pengadilan hubungan industrial apabila mediasi tidak berhasil. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Berbeda dengan perselisihan hak, perselisihan ini muncul ketika ada perbedaan pendapat dalam menentukan syarat kerja baru yang belum pernah diatur sebelumnya. Perselisihan ini bersifat ke depan atau bisa disebut prospektif. Contohnya, pemerintahan kenaikan upah di luar upah minimum. Terus ada permintaan tambahan tunjangan makan atau transportasi. Karena ini tidak menyangkut pelanggaran hukum, penyelesaian dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Yang ketiga, perselisihan pemutusan hubungan kerja PHK. Perselisihan ini terjadi ketika pekerja dan pengusaha tidak sepakat mengenai sah atau tidaknya PHK. Contoh, PHK sepihak tanpa alasan sah. Terus ada pekerja di PHK karena mogok kerja padahal mogoknya sah. PHK karena efisiensi tetapi kompensasi tidak sesuai ketentuan. Dalam hukum ketenaga kerjaan, PHK tidak boleh dilakukan sepihak. Prosesnya harus melalui mediasi atau konsiliasi dan bila gagal baru diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial. Terus yang keempat yaitu perselisihan antara serikat pekerja. Perselisihan ini terjadi antara dua atau lebih serikat pekerja di dalam satu perusahaan. Contohnya, sengketa mengenai siapa yang berhak mewakili pekerjaan dan perundingan PKB.
Konflik pengaturan kegiatan serikat, penyelesaian dilakukan melalui mediasi atau konsiliasi dan bila tidak tercapai kesepakatan disarankan kepada pengadilan hubungan industrial. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu peran mediator. Mediator adalah pegawai negeri sipil di lingkungan dinas ketenagakerjaan yang bersertifikat sebagai mediator hubungan industrial. Tugas mediator yaitu memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha, menyelenggarakan perundingan secara resmi, memberikan anjuran tertulis jika tidak tercapai kesepakatan, membuat risalah mediasi. Selanjutnya itu prinsip mediasi. Kerahasiaan yaitu menjaga privasi pembahasan, kesukarelaan itu kedua pihak hadir tanpa paksaan. Terus ada netralitas, yaitu mediator tidak memihak. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, mediasi menjadi cara efektif untuk menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal. Selanjutnya kita masuk ke bagian kelima, yaitu peran konsiliator. Yaitu konsiliator adalah pihak independen, bukan PNS, tetapi terdaftar di instansi ketenagakerjaan. Mereka merupakan ahli yang ditunjukkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Tugas konsiliator yang pertama itu memimpin pertemuan penyelesaian sengketa. Terus yang kedua itu mendorong tercapainya kesepakatan damai. Yang ketiga memberikan anjuran tertulis jika perundingan gagal. Selanjutnya peran mediator dan konsiliator atau disampaikan secara naratif. Yang pertama, mediator adalah PNS, sedangkan konsiliator bersifat independen. Yang kedua, mediator menangani semua jenis perselisihan, konsiliator hanya menangani perselisihan kepentingan PHK dan antar serikat. Selanjutnya, mediator ditunjuk oleh instansi pemerintah. Sementara itu, konsiliator dipilih berdasarkan kesepakatan kedua pihak. Pendekatan konsiliator lebih fleksibel. Etika konsiliator wajib menjaga independensi, objektivitas, dan kerahasiaan serta menjadi jembatan komunikasi antara para pihak. Kita masuk ke bagian keenam, yaitu kesimpulan. Perselisihan hubungan kerja merupakan hal yang tidak terlaksanakan dalam dunia kerja. Namun, dengan mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, setiap perselisihan dapat diselesaikan melalui jalur damai. 4 jenis perselisihan. Yang pertama itu ada perselisihan hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat. Memiliki karakteristik berbagai sehingga penanganannya juga berbeda. Keberadaan mediator dan konsiliator menjadi sangat penting karena mereka membantu mewujudkan penyelesaian yang adil, cepat, dan efisien tanpa perlu melalui proses pengadilan yang panjang. Kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perselisihan hubungan kerja, ada beberapa saran. Yang pertama itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan jumlah mediator serta konsiliator melalui pelatihan berkelanjutan. Terus yang kedua, mahasiswa dan akademis perlu lebih aktif mengkaji mekanisme hubungan industrial agar dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan. Yang ketiga, pekerja dan pengusaha harus memahami hak kewajiban supaya konflik dapat dicegah sejak awal. Sekian dari saya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan tentang penyelesaian perselisihan hubungan kerja yang telah saya paparkan.